feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Cek 1 2, cek 1 2. Yo, selamat datang kembali di channel gua, Yellow Rider Story. Wahai warga YouTube yang terhormat, untuk kali ini teman-teman, gue akan kembali lagi bercerita-cerita di segmen ngondom, ngobrol random. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. Nah, kemarin itu gua sempat lagi stuck untuk mencari ide konten yang mau gua angkat. Udah gua browsing di Google, searching sesuatu yang lagi viral lah. Gua buka-buka sosial media, Instagram, Facebook, YouTube. Ya, tiba-tiba di saat gua kebingungan mencari ide untuk menentukan konten yang gua angkat, sembari gua buka-buka channel YouTube gua liatin kolom komentar satu-satu. Siapa tahu di situ ada ide yang bisa gua garap untuk gua jadikan konten. Dan tiba-tiba gua melihat ada salah satu komentar dari temen gua ya, Agif Motovlog. Komentarnya dia menurut gua bisa gua olah untuk gua jadikan sebuah konten. Ya, terima kasih banyak buat temen gue, Agif Motovlog. Kali ini di konten ngondom, ngobrol random, gue mau bercerita. Ceritanya apa? Kalian ikuti aja video gua kali ini ya. Kalian pernah nggak sih, bagi yang suami-suami nih, para suami, dimarahin istri kalian gara-gara kalian beli motor? Kalian itu tipe yang minta izin terlebih dahulu atau tipe yang meminta maaf setelah barangnya datang? Kalau gua pribadi jujur ya, gua itu tipikal yang meminta maaf setelah barang datang. Jadi ngumpet-ngumpet dari istri, kalau barang sudah datang baru ketahuan, baru disitulah gua akan meminta maaf. Dan resikonya gua didiemin, istri gua ngambek karena ulah gue. Tapi kan gua udah minta maaf ya. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. Nah teman-teman, gue ada cerita
yang menyedihkan ya terkait dengan slogan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi ceritanya itu flashback di tahun 2015. Gua pada saat itu lagi ngidam-ngidamnya dengan motor custom, dan emang pada tahun 2015 itu motor custom lagi booming-boomingnya. Nah saat itu gua getol banget tuh mencari penjual motor custom. Gua searching di media sosial seperti Facebook, Instagram. Ya itulah, saking gua ngidamnya sama motor custom. Jadi di harddisk gua itu udah penuh deh tuh, satu folder itu gua bikin sendiri referensi motor custom bekas. Wih, iyalah namanya juga motor custom. Nah, sambil gua berusaha untuk mendapatkan modal, alias gua menunggu gaji dan THR, karena pada waktu itu di bulan Ramadan ya, jadi nggak akan lama itu Lebaran dan gua mendapatkan THR dari kantor. Dan pada akhirnya gua mendapatkan salah seorang penjual motor custom. Basic motornya itu adalah Yamaha Scorpio di custom dengan model bobber. Ya udah, akhirnya gua kontak penjualnya. Inilah ternyata penjualnya itu bukan di daerah Jabodetabek, melainkan di daerah Jawa Tengah. Dan saat itu juga si seller video call dengan gua dan memperlihatkan kondisi motor secara live. Ya udah, setelah itu gua langsung melakukan transaksi dengan mentransfer DP dulu, dan setelah barang nanti datang ke Jakarta baru sisa pembayaran gua lunasin. Nah, setelah gua melakukan proses transfer DP, gua kontak si seller untuk mengirimkan nomor resi dari pengiriman. Dan langsung saja si seller mengirimkan foto berupa nomor resi atau surat pengiriman barang. Ya udah, gua tunggu barangnya sampai di Jakarta. Nah, pada keesokan harinya tiba-tiba gua itu melihat ada kasus penipuan transaksi online di grup Facebook, yang mana transaksinya itu berupa motor custom juga. Di situ gua udah mulai berpikiran yang enggak. Gua sempat berpikir jangan-jangan gua kena tipu juga nih gitu kan. Gua spontan menelpon jasa pengiriman yang berada di Jawa Tengah. Nomor teleponnya tertera di foto atau surat pengiriman yang dikirimkan oleh seller kemarin ke gua. Nah, udah gua telepon dan hasilnya nomor telepon yang Anda tuju itu tidak terdaftar. Akhirnya dengan inisiatif gua menelpon kantor pusat yang berada di Jakarta. Gua telepon dan gua menanyakan nomor telepon kantor yang berada di Jawa Tengah. Dikasihlah gua nomor teleponnya
kebetulan si operator yang berada di Jakarta tersebut menginfokan ke gua kalau semua kantor cabang itu sudah tidak menerima pengiriman, hanya menerima pengambilan barang saja dari seminggu yang lalu. Aduh, gua langsung kaget mendengar berita yang disampaikan oleh si operator. Ya udah, langsung gua kontak ke si penjual. Waktu itu gua WhatsApp, gua chat penjualnya, hanya kecentang satu. Dan kemudian gua telepon penjualnya, telepon gua tidak diangkat. Akhirnya gua telepon dengan nomor yang lain beberapa kali pun sama hasilnya, telepon gua tidak diangkat. Wah, di situ gua udah mulai panik dan gua udah berpikir fix ini gua kena tipu. Ya, waktu itu juga gua nge-share informasi yang gua alamin di grup jual beli motor custom yang ada di Facebook atas penipuan yang gua alamin pada waktu itu. Enggak selang berapa lama, postingan gua itu ada yang komentar bahwa dia juga mengalami hal yang sama dengan penjual yang sama pula. Dan ternyata emang seller tersebut sudah banyak memakan korban di grup Facebook. Nah, ya udah, pada waktu itu gua hanya bisa pasrah aja dengan kejadian yang gua alamin. Selang beberapa minggu, bini gua ternyata tahu kalau gua itu melakukan transaksi beli motor custom. Akhirnya gua jujur ke bini gua kalau ternyata transaksi yang gua lakukan itu gua kena tipu oleh penjualnya. Jadi motor itu tidak dikirimkan ke Jakarta, tetapi DP sudah gua bayarkan. Ya udahlah, dalam beberapa minggu yang ada gua didiemin sama bini gua. Ya kan, gua sudah meminta maaf akan apa yang gua lakukan. Ya, gua yakin sih kalian teman-teman, terutama bapak-bapak, pasti juga pernah mengalami hal yang serupa seperti yang gua alamin. Ya begitulah teman-teman, cerita dari pengalaman gue, yang mana pada waktu itu gue emang lagi demen-demennya dengan motor custom dan pengen punya banget itu motor custom. Yang ada gue malah kena tipu. Ya gue nggak tahu sih itu akibat karena gue tidak minta izin terlebih dahulu sama bini gue atau gimana, ya gue nggak tahu. Ya cuman yang gue ambil pelajarannya adalah gue harus lebih ekstra berhati-hati bertransaksi secara online. Segitu aja dulu teman-teman video kali ini tentang cerita pengalaman buruk gua karena gua ketipu. Buat kalian yang sudah subscribe channel gua ucapin terima kasih banyak, dan buat yang belum, silakan di subscribe channel gua, di like, di komen, dan di share agar kedepannya gua bisa lebih baik lagi dalam menyajikan konten untuk kalian warga YouTube semuanya.
buat kalian semua, tetap berhati-hati di jalan, taati peraturan lalu lintas, dan jangan arogan di jalan. Gua Yellow Rider, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.